Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Huwaidah dengan NPN 2169103224 dari kelas 2D dan Prodi PGSD. Baik, di sini yang kami hormati yaitu Bapak dosen pengampu, Bapak Ricis Jatra SPD NPD dari pembelajaran UKS dan kepramukaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode kehormatan kepramukaan. Nah, di sini siapa nih yang anak pramuka? Pasti sebagai anak pramuka dia tahu apa itu kode kehormatan kepramukaan. Apa sih kode kehormatan kepramukaan? Kode kehormatan kepramukaan itu adalah norma yang berlaku dalam kehidupan pramuka. Dan norma ini menjadi standar tingkah laku seorang pramuka dalam lingkungan masyarakat. Kode kehormatan pramuka ini sangat perlu diketahui oleh seorang pramuka. Jika seorang pramuka itu tidak mengetahui apa itu kode kehormatan pramuka, maka dia belum bisa disebut dengan seorang anggota pramuka. Seorang anggota pramuka tentunya pasti tahu apa itu kode kehormatan kepramukaan. Untuk kode kehormatan pramuka itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Satya Pramuka serta Drama Pramuka. Satya Pramuka itu berisi tentang janji anggota pramuka. Sedangkan Drama Pramuka itu sendiri berisi tentang norma-norma yang harus dilakukan oleh anggota pramuka. Pertama yaitu kode kehormatan bagi pramuka siaga. Dimulai dengan Dwi Satya. Nah, adapun isi dari Dwi Satya itu sendiri yaitu pertama, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Dua, setiap hari membuat kebaikan. Adapun Dwi Dharma untuk pramuka siaga yaitu satu, siaga berbakti kepada ayah dan bunda. Dua, siaga berani dan tidak putus asa. Dua, kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Pertama untuk Trisatya. Adapun isi dari Trisatya bagi pramuka penggalang yaitu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Dua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan tiga, menepati dasa dharma. Kedua yaitu dasa dharma dari pramuka penggalang. Pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot dan sopan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 3. Kode kehormatan bagi pramuka pendega, dan anggota dewasa. Yaitu untuk Trisatya, adapun isinya, demi kehormatanku, aku akan berjanji untuk bersungguh-sungguh, satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasa dharma. 2. Dasa dharma untuk pendega dan anggota dewasa yaitu Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Setiap tingkatan itu memiliki perbedaan masing-masing, termasuk perbedaan pada tingkatan siaga. Nah, untuk tingkatan siaga ini berusia dari 7 tahun hingga 10 tahun. Di usia ini biasanya anak-anak identik sama bermain. Jadi kewajibannya sebagai seorang pramuka tidak terlalu memberatkan. Dapat kita ambil dari Dwi Satya, yaitu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. 2. Setiap hari membantu kebaikan. Nah, di sini sebagai anak yang berusia 7 hingga 10 tahun itu tidak terlalu memberatkan untuk sebagai anggota pramuka siaga. Di sini anak pada usia 7 tahun hingga 10 tahun ini itu tidak lepas dari bermain. Nah, untuk itu anak disuruh untuk berbuat kebaikan setiap harinya. Kedua yaitu untuk kode kehormatan bagi penggalang. Untuk tingkatan penggalang itu kisaran usia 11 sampai 15 tahun. Yang mana pada usia ini untuk anak SD itu dari kelas 4 SD hingga kelas 6 SD. Nah, di sini untuk pramuka penggalang itu berkewajiban mengamalkan Pancasila. Karena pada dasarnya usia sekitar 11 sampai 15 tahun ini sudah memiliki pikiran yang jernih dan tahu mana yang baik untuknya dan mana yang buruk untuknya. Kedua itu menolong sesama hidup, mempersiapkan diri, membangun masyarakat. 3 yaitu menepati dasar dharma. Di sini sudah mulai bertambah. Untuk Dwi Satya tadi tidak ada penambahan dari menepati dasar dharma. Untuk penggalang sudah bertambah dengan menepati dasar dharma. Adapun dasar dharmanya yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot dan sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ketiga yaitu perbedaan terdapat pada Dwi Satya bagi tingkatan pramuka pendega dan anggota dewasa. Yang mana untuk Dwi Satya di anggota pendega dan anggota dewasa ini yaitu menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Pada tingkatan penegak ini, seorang pramuka sudah didorong pada tingkatan pendega dan anggota dewasa. Pada Dwi Satya, seorang pramuka sudah didorong dan memiliki kewajiban untuk membangun masyarakat dengan ikut serta dalam membangun masyarakat serta menepati dasar dharma. Untuk dasar dharma itu sendiri hanya memiliki perbedaan pada tingkatan siaga. Kalau untuk tingkatan penggalang dan tingkatan pendega dan anggota dewasa itu dasar dharmanya sama, cuman berbeda pada tingkatan siaga. Perbedaan dari tiga tingkatan ini sangat mencolok pada perbedaan Dwi Satya dan Dwi Satyanya. Itulah tadi materi dari subbab kode kehormatan pramuka, dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kata dalam penyampaian materi ini, mohon diberi izin dan diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.